Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program 5 menit bersama Gereja Misi Injili Damai Indonesia, Hong Kong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup ini tentu tidak asing lagi kalau kita berjumpa atau mungkin kita sendiri pernah berpikir supaya hidup kita itu berhasil. Itu menjadi tujuan banyak orang. Kita ingin sukses, kita ingin berhasil, kita ingin hidup kita itu penuh dengan keuntungan. Itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, ternyata keberhasilan, keuntungan itu hanyalah dampak ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada 4 hal yang akan kita renungkan hari ini. Yang pertama, Tuhan berpesan kepada Yosua yang pada saat itu menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa yang sudah mati. Dan kita bisa belajar juga. Dan pesan Tuhan kepada Yosua itu juga berlaku kepada kita sampai hari ini. Yang pertama adalah supaya kita tidak lupa memperkatakan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada, baik ketika kita bersama dengan rekan bisnis, baik dalam pekerjaan kita, baik dalam keluarga kita, baik ketika kita berada dalam perjalanan, dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya kita memperkatakan firman Tuhan. Lalu yang kedua, supaya kita merenungkannya siang dan malam. Artinya, selama kita hidup dalam 24 jam hidup kita, firman Tuhan itu bersama-sama dengan kita, menjadi bahan perenungan bagi kita, untuk menjadi pondasi dalam hidup kita. Kita memulai segala aktivitas kita, yaitu pondasinya adalah firman Tuhan. Merenungkan itu siang dan malam. Lalu yang ketiga, supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita berhati-hati. Yang ketiga adalah berhati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Artinya, ketika kita harus mengambil keputusan, atau ketika kita harus berbicara, menasehati orang lain, ataupun dalam pelayanan kita, ataupun kita menghadapi situasi tertentu yang tidak mudah, patokan kita adalah firman Tuhan. Supaya kita berhati-hati sesuai dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Itu bagian yang ketiga. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu bagian keempat. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini adalah jaminan dari firman Tuhan kepada kita, bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, dampaknya atau akibatnya adalah kita menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Dan Tuhan membuktikan itu dalam kehidupan Yosua. Yosua dibuat berhasil memasuki tanah perjanjian. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, tidak lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati. Dan sebagai dampaknya, bagian yang keempat adalah Tuhan akan membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati.